Bismillahirrahmanirrahim. Udin ikut sholat. Kewajiban yang jarang banget dia jalanin. Sekarang pas dia sholat, dia kagak kusyuk. Bayangan peristiwa beberapa jam dan beberapa hari berkelebatan di kepalanya. Muncul wajah-wajah orang yang mencoba memberikan dukungan. Dan lebih banyak lagi, wajah-wajah orang yang memandangnya sebagai ancaman. Kecelakaan aja. Maka dari itu, pas Udin keluar dari lembaga pemasyarakatan, wajib bagi saya nyambut pakai tangan terbuka. Masalahnya, ada yang punya sikap beda. Iya Pak RT. Maka dari itu, saya ngarepin Udin bisa ngertiin gejolak di masyarakat. Mahamin semua pro dan kontra. Intinya, Udin mesti ekstra sabar. Iya Pak RT. Saya juga punya pikiran kayak gitu. Semua omongan Pak RT nanti saya sampaikan ke Mas Udin. Saya barusan ngomongnya panjang banget. Emangnya Basri bisa inget semua? Begitu Pak RT pulang, Jarwo datang. Waktu dia pulang, cerita tentang kerjaan nggak? Enggak, dia cuma bilang pulang siang karena nggak enak badan. Udin dipecat. Dia bikin kesalahan apa? Nggak bikin kesalahan apa-apa. Nggak bikin kesalahan apa-apa? Kok dipecat? Yang punya tempat fotokopi tahu kalau Udin bekas narapidana. Siapa lagi yang datang ih? Kagak ada. Yang diselimutin anaknya. Yang ngelimutin emaknya. Kalau ini siapa? Tahu gua kagak kenal. Waktu Udin pergi sore-sore, ada yang lihat. Dia langsung ngasih tau Badrun. Yang kehilangan celana? Iya, tadi sore saya lihat Udin. Dia pergi bawa tas. Saya rasa isinya celana jeans itu yang hilang. Bisa jadi. Dia kan kalau pergi-pergian nggak pernah bawa tas. Setahu saya sih emang gitu. Kalau isinya bukan celana jeans itu, apaan? Nggak mungkin kan isinya ular kobra kayak tukang obat. Tas Udin isinya pakaian dia sendiri. Tahu, kan gue yang cerita. Gue bukan kasih tahu lu, gue kesel sama yang nuduh Udin. Sore pas Udin pergi, ternyata sampai tengah malam alamat Bram belum ketemu juga. Padahal Udin tuh orang Jakarta. Semenjak kecil udah jadi orang Jakarta. Tapi tetap aja nyari alamat di Jakarta susah. Emang alamatnya nggak jelas. Alamatnya jelas, tapi masalahnya di Jakarta banyak nama daerah yang sama. Padahal tempatnya beda. Udah gitu jauh juga. Terus Udin pulang lagi. Nih, lo cerita sama gelas. Lega. Sampai mana? Udin belum nemu alamat yang dia cari. Sampai tengah malam, alamat yang dia cari belum juga ketemu. Udin kecapean, perutnya juga lapar. Kalau lapar, kenapa kagak ke warung? Duitnya udah mau habis, kurang dari 10.000. Waktu dipecat dari tempat fotokopi, kan dapet duit. Dibalikin lagi. Udin ngerasa kagak berhak. Terus jadinya gimana? Udin terpaksa nahan lapar. Ya si Udin, lagian sih miskin belagu. Udin kagak ke warung. Dia juga kagak pulang. Dia numpang tidur di masjid sembari nahan lapar. Mas, bangun mas. Mas, bangun udah subuh.
Tempat wudhunya sebelah mana? Mau wudhu. Jangan suka nanya kagak perlu. Kalau nanya tempat wudhu berarti mau wudhu. Belum tentu. Udin cuma mau cuci muka aja. Tuh kan. Habis cuci muka, Udin ngerasa nggak nyaman. Dia udah di masjid, numpang tidur di masjid. Terus sekarang udah di tempat wudhu. Masa cuma cuci muka terus pergi? Akhirnya Udin wudhu. Tuh kan. Tapi tadinya bukan mau wudhu. Yang penting akhirnya. Lu berdua mau dengerin cerita gue apa mau berantem? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Udin ikut sholat. Kewajiban yang jarang banget dia jalanin. Sekarang pas dia sholat, dia kagak kusuk. Bayangan peristiwa beberapa jam dan beberapa hari berkelebatan di kepalanya. Muncul wajah-wajah orang yang mencoba memberikan dukungan. Dan lebih banyak lagi, wajah-wajah orang yang memandangnya sebagai ancaman. Habis sholat subuh, jemaah bubar. Udin juga. Udin mau pergi, tapi masih terlalu pagi. Udin duduk di luar, dekat orang-orang naruh sendal. Orang yang tadi ngebangunin Udin nyamperin. Duduk di sebelahnya. Dari luar kota? Enggak. Tinggal di mana? Kok tidur di masjid? Maaf Pak, saya nggak tahu kalau di masjid ini nggak boleh numpang tidur. Saya lagi nyari alamat teman saya. Saya sebetulnya bisa pulang, tapi lagi ngirit ongkos. Begitu langit udah mulai terang, Udin jalan lagi. Udin terus nyari alamat Bram kesono kemari. Kagak ketemu ya? Kata siapa? Gua nanya, bukan ngasih tahu. Om Bram hampir nggak pernah pulang. Kalau mau ketemu, cari aja di warung deket diskotik Bintang. Barusan itu rumahnya Bram toh. Iya. Bramnya nggak ada toh. Orang kalau cerita, perhatiin Jamblang. Kan tadi dia udah bilangin. Bram itu hampir tidak pernah di rumah. Kalau mau ketemu dia, cari di warung deket diskotik Bintang. Tadi kamu nanya saya nggak marah. Sekarang saya nanya kenapa kamu marah? Gue kagak marah, Selamat. Ngasih tahu. Bram, Din. Gimana kabar? Baik. kabar baik bukan buat orang kayak gue. Bisa aja. Lo sendiri gimana? Ya kayak gini. Kembali ke selera asal. Belum masuk penjara bajingan, keluar penjara tetap bajingan. Terus lo sendiri gimana? Udah dapat kerjaan belum? Udah, Syukur deh. udah dipecat lagi. Bram itu teman Udin waktu di penjara. Main juga. Motor. Waktu di sidang, ngakunya baru 3 kali. Padahal Udah belasan kali. Kerjaan dia sekarang masih kayak dulu. Maling motor. Udin nemuin dia mau ngapain? Nyari kerjaan. Udin mau ikut jadi maling motor. Sri lagi duduk termangu. Termangu apa sih? Masa lu kagak tahu mah termangu? Ngelamun. Oh, bengong. Bukan bengong, ngelamun. Beda toh? Beda. Kalau bengong mulutnya nganga. Kalau ngelamun kagak. Emangnya kenapa sih terngelamun? Kalau pakai termangu. Kalau ngelamun kagak pakai ter. Sri mikirin lakinya. Pertama, karena sangkaan orang hilangnya celana jeans Badrun karena dicolong sama lakinya. Kedua, Sri dapat kabar dari Jarwo kalau Udin dipecat dari tempat fotokopi. Ketiga, lakinya kagak pulang. Keempat, kagak ada, cuma sampai 3. Udin nggak pulang? Enggak, Bu. Kemana?
Gak tahu. Suami nggak pulang kok nggak tahu kemana. Udin di rumah.